Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan bayangan ajaib. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, para pedagang sibuk membuka lapak mereka. Matahari bersinar dengan semangat, membuat bayangan setiap benda tampak jelas di tanah. Tapi hari itu, sesuatu yang ganjil terjadi. Abu Nawas, pria cerdik dengan sorban putih dan jubah sederhana, sedang duduk di pinggir jalan menikmati secangkir teh hangat sambil menatap bayangannya sendiri yang sedang menyender di tembok. Tiba-tiba, seorang pria gemuk dengan wajah gusar dan napas ngos-ngosan berlari ke arah kerumunan sambil berteriak, "Tolong! Bayangan saya hilang. Ini pasti sihir. Ini pasti ulah Abu Nawas." Kerumunan pun riuh. Semua orang menoleh ke arah Abu Nawas yang tengah asyik menyeruput teh tanpa rasa bersalah. "Abu Nawas, bayanganku menghilang." "Hilang? Kau pasti tahu ini sihir apa?" teriak pria itu, namanya Tuan Barit, pedagang minyak yang terkenal pelit seantero pasar. Abu Nawas tersenyum dan menjawab tenang, "Bayanganmu hilang? Mungkin dia bosan terus-menerus mengikutimu yang pelit itu. Jangan bercanda. Aku serius. Lihat ini," katanya sambil menunjuk ke tanah. Dan benar saja, saat sinar matahari menyinari tubuhnya, tak ada bayangan sama sekali. "Wah," ujar Abu Nawas, pura-pura kaget. "Mungkin bayanganmu mengundurkan diri. Atau kabur karena terlalu banyak hutang perbuatan." Orang-orang mulai tertawa. Tapi Tuan Barit tidak. Ia panik. "Aku sudah ke tabib, ke penyihir, bahkan ke penjual kacamata ajaib, tapi tak ada yang bisa mengembalikan bayanganku." Abu Nawas menatap serius. "Ini urusan besar. Bayangan itu bagian dari identitas. Jangan-jangan, ini konspirasi cahaya dan tanah?" Tuan Barit makin panik. "Jangan main-main. Kembalikan bayanganku atau aku akan lapor ke raja." Mendengar itu, Abu Nawas langsung berubah sikap. Ia berdiri, menyapu sorbannya ke belakang dan berkata, "Baiklah. Tapi untuk mencari bayangan yang hilang, aku butuh waktu dan biaya operasional." "Berapa?" tanya Tuan Barit curiga. "2 karung gandum, 3 dirham perak, dan 1 semangka dingin," jawab Abu Nawas santai. "Semangka dingin untuk apa?" "Untuk menenangkan pikiranku. Karena mencari bayangan bukan pekerjaan mudah," katanya sambil tersenyum. Akhirnya, Tuan Barit setuju. Abu Nawas pun beraksi. Ia mengajak Barit ke berbagai tempat aneh. Gua yang katanya dihuni bayangan bekas, danau pemantul jiwa, hingga ke sumur yang konon bisa memanggil refleksi. Di setiap tempat, Abu Nawas beraksi seperti penyihir. "Bayangan Barit, jika kau mendengar suara ini, kembalilah ke tubuh majikanmu yang bau minyak dan suka menghitung recehan. Namun tentu saja, tidak terjadi apa-apa." Setelah seharian keliling dan Tuan Barit sudah lelah, Abu Nawas tiba-tiba berkata, "Aku curiga, mungkin bayanganmu tertinggal di rumah. Ayo kita ke rumahmu." Mereka pun ke rumah Tuan Barit. Saat sampai, Abu Nawas berkata, "Coba berdiri di halaman rumahmu, di bawah sinar matahari." Barit pun berdiri, dan ajaib, bayangannya kembali muncul di tanah. "Itu dia. Kembali. Kembali," teriak Barit kegirangan. Orang-orang bersorak.
Tuan Barit langsung sujud syukur. Tapi ada satu hal yang dia tidak sadari. Di pagi hari saat dia pertama kali panik, langit Baghdad sebenarnya sedikit mendung. Awan menutupi matahari dan bayangan pun menghilang sementara. Tapi karena panik dan terburu-buru, dia tidak sadar cuaca telah berubah. Abu Nawas hanya menepuk jidat. Tuan Barit, aku tidak mengembalikan bayanganmu, aku hanya menunggu awan lewat. Apa? Ya. Bayanganmu tak hilang. Cuma matahari yang malu-malu pagi tadi. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Tuan Barit tersipu malu, tapi dia sudah terlanjur membayar upah 2 karung gandum, 3 dirham, dan 1 semangka dingin yang kini sedang dinikmati Abu Nawas sambil bersandar di pohon. Jadi ingat, wahai penduduk Baghdad, kata Abu Nawas sambil menggigit semangkanya, kalau bayanganmu hilang, jangan buru-buru tuduh sihir. Mungkin itu hanya awan lewat. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan bijak dalam semalam. Pagi itu, suasana istana tidak seperti biasanya. Burung merpati yang biasa berterbangan di halaman istana mendadak kabur. Para pelayan berjalan pelan-pelan sambil menunduk. Bahkan koki istana, yang terkenal cerewet, hari itu hanya berkata satu kata. Aduh. Ternyata, Raja Harun ar-Rasyid sedang dilanda kegelisahan yang luar biasa. Ia mondar-mandir di ruang utama istana, mengacak-acak rambutnya yang biasanya tersisir rapi. Aku bosan jadi raja, teriaknya tiba-tiba. Semua pelayan langsung tiarap. Seorang menteri berbisik panik, jangan-jangan beliau mau jadi nelayan. Namun raja melanjutkan. Aku ingin jadi raja yang paling bijak. Tapi harus malam ini juga. Aku ingin bangun besok pagi dan langsung dikelilingi pujian dan puisi tentang kebijaksanaanku. Para menteri makin panik. Seorang dari mereka, yang paling gemuk dan paling banyak makan, mencoba memberi solusi. Baginda, mungkin kita bisa beli buku kebijaksanaan? Buku? Bentak raja. Aku tidak sempat baca. Aku hanya sempat jadi bijak. Malam ini juga. Cari Abu Nawas. Beberapa jam kemudian, Abu Nawas muncul dengan langkah santai. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, dan sorbannya miring seperti biasa. Ia membawa seekor ayam jago di bawah lengannya. Salam damai wahai Baginda. Mengapa kali ini wajahmu seperti kue basi yang belum jadi? Raja mendengus. Aku ingin menjadi bijak. Tapi cepat. Aku bosan disanjung karena kekayaan dan kekuasaan. Aku ingin disanjung karena, kutipan bijak dan pemikiran dalam. Abu Nawas mengangguk-angguk, lalu tersenyum. Baik. Maka Baginda harus menjalani 3 ujian. Ini bukan ujian biasa. Ini ujian menjadi bijak dalam semalam. Apakah sulit? Tanya raja. Sulit? Tidak. Tapi sangat menggelikan dan bisa menggores keangkuhan Baginda. Raja berdiri tegak. Aku siap. Demi kebijaksanaan dan puisi-puisi manis dari rakyat. Abu Nawas membawa raja ke pasar. Dengan dandanan rakyat biasa dan celemek penuh minyak, Raja Harun dipaksa berjualan gorengan. Baginda harus tahu rasanya dibayar setengah harga, lalu dituntut senyum. Itulah awal dari empati. Raja pun mulai berteriak. Bakwan,
tahu isi, gorengan panas. Gratis, senyuman dari penjual. Seorang ibu-ibu mendekat dan menatap gorengan raja. Ini gorengan atau batu jalanan? Kering banget. Raja ingin marah, tapi Abu Nawas langsung menyodorkan kaca kecil. Lihat wajah Baginda seperti terong goreng yang kehilangan jati diri. Ibu-ibu itu membeli satu gorengan, lalu ngeloyor pergi. Raja tertawa lepas. Sungguh, ternyata rakyat bisa kejam tapi lucu. Dan itulah awal kebijaksanaan, ketika Baginda bisa menertawakan dirinya sendiri, jawab Abu Nawas bijak. Selanjutnya, Abu Nawas membawa raja ke taman rakyat. Di sana, sekelompok anak-anak sudah menunggu dengan pertanyaan aneh yang sudah dilatih. Anak pertama bertanya, "Wahai Tuan, kalau kucing bisa naik pohon, kenapa kambing tidak bisa naik ke awan?" Raja berpikir keras, lalu menjawab, "Karena awan tidak menyediakan tangga untuk kambing." Semua anak tertawa terpingkal-pingkal. Seorang bapak-bapak menepuk pundak raja. "Jawaban Anda benar-benar tidak penting, tapi menyenangkan." Abu Nawas menambahkan, "Kebijaksanaan bukan selalu menjawab benar, tapi tahu kapan harus serius, dan kapan harus ikut tertawa." Raja mengangguk. Ini menyenangkan, tapi juga memalukan. Dan itu kenapa semua orang menghindari kebijaksanaan, jawab Abu Nawas. Malam harinya, Abu Nawas meminta raja menyerahkan tahta kepada seekor kambing. Di aula istana, seekor kambing duduk di atas singgasana mengenakan mahkota kertas. Para menteri dipaksa membungkuk dan berkata, "Salam, Paduka yang mulia." Beek. Raja duduk di bawah singgasana, memegang kipas, dan melihat semua dengan mata berkaca-kaca karena tertawa. "Abu Nawas ini gila," katanya. Justru itu. Ketika Baginda tahu tahta bisa digantikan kambing, maka Baginda telah melewati ujian terakhir, melepaskan keangkuhan. Tiba-tiba kambing buang kotoran di karpet istana. Dan itu pelajaran bonus, jangan beri kekuasaan pada yang tak tahu aturan. Keesokan paginya, Raja Harum berdiri di balkon istana dan berkata kepada rakyat, "Aku bukan lagi hanya raja. Aku pernah jual gorengan, menjawab pertanyaan anak-anak aneh, bahkan disingkirkan oleh kambing. Maka hari ini, aku bukan hanya raja, tapi raja yang pernah menjadi kalian." Rakyat bersorak. Seorang penyair berkata, "Duhai raja bijak, engkau laksana tahu isi, digoreng dalam minyak kehidupan, dan kini renyah dalam pemikiran." Dan sejak hari itu, setiap kali raja mulai bertindak aneh, semua orang berkata, "Tenang, mungkin beliau sedang ikut ujian bijak lagi." Sementara itu, Abu Nawas duduk di taman sambil makan gorengan. Ia tersenyum dan bergumam, "Siapa bilang bijak harus serius?" Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan hutan aneh. Pada suatu siang yang terik di Baghdad, Abu Nawas sedang duduk di atas atap rumahnya sambil memandangi awan. Di sebelahnya, seekor kambing tetangganya entah bagaimana berhasil naik ke atas dan ikut duduk seolah sedang ikut kontemplasi. "Kalau saja aku bisa hidup seperti awan, melayang kemanapun aku mau, tak ada yang suruh bersih-bersih rumah," gumam Abu Nawas sambil mengelus jenggotnya. Tiba-tiba terdengar suara derap langkah panik.
Seorang prajurit kerajaan muncul dengan wajah kusut seperti sajadah yang belum disetrika. Abu Nawas, ini darurat kerajaan. Raja memanggilmu secepat kilat. Wah, kalau begitu, berikan aku sepasang sandal petir, jawab Abu Nawas santai. Jangan bercanda. Ini soal hutan di perbatasan utara. Pasukan yang dikirim raja hilang semua. Raja sedang duduk di singgasananya dengan ekspresi seperti baru saja menemukan lalat dalam teh. Di belakangnya, penasihat istana sibuk menggulung peta sambil berdebat tentang arah utara yang katanya pindah ke selatan. Abu Nawas, seru raja. Kami menghadapi bencana. Ada sebuah hutan baru muncul di perbatasan. Tapi anehnya, setiap yang masuk ke dalam, tidak bisa keluar dengan rute yang sama. Bahkan 2 langkah ke depan bisa membuatmu kembali ke tempat tadi, tapi dengan batu yang berubah jadi kelinci. Abu Nawas mengangguk pelan. Jadi ini hutan atau rumah sulap? Sudahlah. Aku ingin kau menyelidikinya. Dan jangan mencoba mengelak, atau kau akan kusuruh bersihkan seluruh istana pakai sikat gigi. Tenang, tuanku. Kalau ada yang bisa ngobrol dengan hutan, itu aku, kata Abu Nawas dengan gaya sop pahlawan. Abu Nawas berangkat dengan membawa bekal seadanya. Seekor keledai tua bernama Halil, dan 1 kantong kurma. Halil adalah keledai cerdas, meskipun matanya juling 1 dan telinganya lebih mirip daun pisang. Setiap kali dia merasa ada kebohongan, dia akan mendengus keras. Kalau kau dengus 2 kali, itu artinya apa, Halil? Tanya Abu Nawas. Bruh. Itu artinya lapar, ya? Bagus. Setidaknya kita satu frekuensi. Setibanya di hutan, Abu Nawas langsung merasa ada yang aneh. Pepohonan tampak bergerak perlahan seperti menari, angin berputar ke arah yang tak jelas, dan suara burung terdengar seperti tertawa. Ini bukan hutan biasa. Ini hutan badut, gumamnya. Lalu, dor! Sebuah suara keras terdengar. Tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar dan muncullah seorang pria tua dengan jubah sobek dan rambut berdiri seperti disetrum. Ia keluar dari dalam pohon, secara harfiah. Aku penjaga hutan ini, katanya dengan suara berat. Siapa kau yang berani menginjak wilayahku tanpa izin GPS sihir? Abu Nawas, Pak. Penghibur profesional. Kadang dukun, kadang filsuf, tergantung bayaran. Penjaga hutan itu ternyata seorang penyihir pensiunan bernama Kakek Karzak, yang dulu sering diminta tolong untuk sulap istana tapi kini merasa dunia membosankan. Ia menciptakan hutan ini sebagai eksperimen. Pohon-pohon bisa berpindah tempat, batu bisa menjadi ayam, dan sungai kadang mengalir ke langit. Ia menyebutnya seni kebingungan tingkat tinggi. Tapi kenapa semua orang tersesat? Tanya Abu Nawas. Karena kalau mereka tidak tersesat, siapa yang akan mengagumi kejeniusan desainku? Jawab Karzak bangga. Abu Nawas menggeleng-geleng. Kalau begitu izinkan aku buat solusi. Aku akan jadi pemandu wisata tersesat. Abu Nawas memulai petualangan dengan membuat peta versi dirinya. Tapi peta itu malah berubah menjadi kertas tisu saat melewati jembatan angin. Ia lalu menandai pohon dengan tali, namun saat kembali, talinya sudah dipakai oleh seekor burung sebagai tali jemuran. Di tengah kebingungan itu, Halil keledainya malah bertingkah jadi pemimpin. Setiap kali mendengus 2 kali, Abu Nawas tahu bahwa arah itu harus dihindari. Anehnya, Halil selalu berhasil menemukan jalan yang kurang gila.
Setelah beberapa hari dan banyak kejadian lucu, seperti dikejar pohon beringin marah dan disiram hujan dari bawah, akhirnya Abu Nawas mendapat ide, buat sistem arah berdasarkan bunyi. Ia meminta kakek Karzak menciptakan pohon-pohon yang bisa berbunyi saat disentuh. Ada pohon Ting untuk arah utara, Tung untuk selatan, dan Ploing untuk keluar hutan. Kakek Karzak menyukai ide itu. Ia juga menambahkan efek suara kentut bila arah salah, biar pengunjung ingat bahwa salah itu bisa memalukan, katanya. Abu Nawas kembali ke istana dengan peta suara. Kini, setiap pengunjung bisa menelusuri hutan hanya dengan mendengarkan irama pohon. Hutan jadi tempat wisata baru kerajaan, dan Abu Nawas jadi selebriti dadakan. Raja pun berkata, "Aku bangga padamu, Abu Nawas. Tapi aku masih bingung. Mengapa keledaimu lebih pintar dari pasukan elitku?" "Karena keledai tak pernah berpikir dia pintar, tuanku." "Berbeda dengan manusia," jawab Abu Nawas sambil tersenyum licik. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Kau memang luar biasa. Tapi tetap saja, jangan suruh pohon-pohon itu bernyanyi saat aku lewat. Aku trauma pohon menyanyi sejak kecil." Dan sejak hari itu, hutan yang tadinya suka lupa arah menjadi tempat paling lucu dan aneh di seluruh Baghdad. Tapi yang paling penting, semua tahu, di mana ada kebingungan, di situ Abu Nawas pasti bisa membuat orang tertawa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia di balik singgasana. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana mendadak berubah jadi heboh. Raja Harun al-Rashid tampak gelisah. Ia mondar-mandir di ruang singgasananya sambil menggigit ujung jubahnya sendiri, kebiasaan yang hanya muncul kalau beliau sedang menyimpan rahasia besar yang tak bisa dibagi kepada siapapun. "Andai saja aku bisa mengatakan rahasia ini, tapi mulutku bisa jadi pemicu kehancuran kerajaan," gumam raja. Di sisi lain kota, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon sambil bermain catur melawan seekor ayam, yang entah bagaimana, selalu kalah tapi tetap semangat. Tiba-tiba, utusan istana datang dengan kuda tergesa-gesa. "Abu Nawas, Raja memanggilmu. Katanya ini soal rahasia terbesar kerajaan," teriak sang utusan. Mendengar kata rahasia, mata Abu Nawas langsung berbinar. Ia tahu, ini bukan urusan biasa. Ia pun segera meluncur ke istana, dengan jubah setengah terselip dan sandal kiri terbalik. Sesampainya di istana, Raja menarik Abu Nawas ke ruangan paling rahasia, ruang di balik singgasana yang hanya diketahui oleh, Raja dan seekor tikus penjaga ruangan. "Abu Nawas, aku punya rahasia. Tapi ini terlalu memalukan." Raja berbisik. "Wahai Paduka, jangan khawatir. Mulutku seperti peti yang terkunci. Tapi jika Paduka khawatir, bisikan saja ke telingaku yang sebelah kiri. Itu telinga yang jarang kupakai," jawab Abu Nawas. Dengan ragu-ragu, Raja berkata, "Baiklah, tapi kau harus bersumpah tidak akan mengatakannya pada siapapun." "Saya bersumpah atas nama sandal saya yang paling setia," balas Abu Nawas. Dengan penuh kepercayaan, Raja pun membisikkan sesuatu ke telinga Abu Nawas. Satu kalimat. Hanya satu. Tapi ekspresi wajah Abu Nawas langsung berubah. Dari bingung, menjadi syok, lalu menahan tawa,
lalu menggigit lidahnya sendiri. "Jangan tertawa!" teriak raja. Saya tidak, ini sangat sulit." "Paduka, ini rahasia yang luar biasa aneh," jawab Abu Nawas. Rahasia itu terlalu konyol. Tapi Abu Nawas berhasil menahan diri selama 2 hari. Pada hari ketiga, ia mulai bicara sendiri di jalan sambil menahan tawa, dan malamnya, ia menggali lubang di dekat sungai, lalu berbisik ke dalam lubang itu. Abu Nawas berbisik ke lubang. "Raja kita punya bekas gigitan unta di pantatnya. Dan bentuknya seperti peta negeri Persia." Begitu selesai, ia menimbun lubang itu dan merasa lega. Namun, alam sepertinya tidak suka menyimpan rahasia. Beberapa hari kemudian, di dekat tempat lubang itu ditanam, tumbuhlah sebatang pohon aneh. Dan tiap kali angin bertiup, daunnya bersuara seperti gigitan unta peta Persia, gigitan unta peta Persia. Warga mulai penasaran dan berkumpul. Lalu rumor mulai menyebar. Dan tentu saja, sampailah ke telinga sang raja. Raja murka. Siapa yang membuka rahasia terlarang itu? Semua penjaga, menteri, bahkan kucing istana diperiksa. Hingga akhirnya, sang raja menyadari, satu-satunya orang yang tahu rahasia itu adalah Abu Nawas. Abu Nawas pun dipanggil kembali ke istana. Raja berkata dengan garang, "Kau telah melanggar sumpahmu. Kau menyebarkan rahasiaku." Abu Nawas menjawab dengan santai, "Paduka, saya tidak pernah membocorkannya kepada siapapun. Saya hanya membisikkan ke lubang tanah, lalu menimbunnya. Kalau ternyata pohon itu punya mulut sendiri, saya juga heran. Jadi seluruh kota tahu karena pohon?" tanya raja. "Atau mungkin karena Tuhan ingin semua tahu bahwa peta Persia bisa ada di tempat yang tak terduga?" jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Setelah keheningan yang dramatis, raja akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar mustahil," seru raja. Akhirnya, pohon itu dijadikan taman hiburan. Warga datang untuk mendengar rahasia pohon, dan raja malah menjadi legenda di seluruh negeri. Raja dengan pantat berpeta. Dan Abu Nawas, ia diangkat menjadi penjaga rahasia yang tidak terlalu rahasia. Pesan moral: kadang, rahasia yang terlalu disimpan bisa tumbuh jadi pohon yang bicara. Jadi, hati-hati saat membisikkan sesuatu ke tanah. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan peta harta yang hidup. Di suatu pagi yang tenang di kota Baghdad, burung-burung berkicau riang, matahari bersinar cerah, dan Abu Nawas tertidur pulas di bawah pohon kurma sambil memeluk kendi air kosong. Ia baru saja semalam begadang karena berusaha membuktikan teori bahwa tikus tidak takut pada pantun. Baru saja ia bermimpi dikejar unta pembawa buku puisi, datanglah seorang pengemis tua berlari dengan tergopoh-gopoh. "Abu Nawas! Abu Nawas! Bangun! Ini darurat!" teriaknya sambil menjatuhkan diri di depan sang pujangga. Abu Nawas membuka satu mata dengan malas. "Tolong jangan panik, Pak Tua. Apa yang terbakar kali ini? Dapurmu atau rumah tetanggamu?" "Bukan, ini soal harta karun," jawab si pengemis, napasnya terengah-engah. Kini Abu Nawas membuka kedua matanya.
Oh, ini baru menarik. Kalau kau sedang berhalusinasi, aku mau ikutan. Si pengemis, yang ternyata bernama Bahlul, mengeluarkan sehelai kertas lusuh dari balik bajunya. Lihat ini. Aku menemukannya di bawah batu nisan di pekuburan tua. Ini peta harta karun kuno. Abu Nawas menatap kertas itu, melihat sebuah gambar kota Baghdad, dan sebuah tanda X merah di tengahnya. Tapi belum sempat ia berkomentar, tanda X itu berpindah sendiri ke arah lain. Abu Nawas melotot. Peta ini hidup. Setiap kali aku mau menggali, lokasinya pindah. Aku hampir gila. Abu Nawas, yang menganggap keanehan sebagai sarapan pagi, langsung setuju membantu. Tapi ingat, kalau harta ini kita temukan, aku mau setengah bagian, dan makan siang gratis seminggu penuh. Deal, jawab Bahlul mantap. Perburuan dimulai. Hari pertama, tanda X mengarah ke tengah pasar Baghdad. Mereka menggali di bawah tumpukan karung bawang, membuat marah para pedagang. Hari kedua, tanda X pindah ke bawah panggung pertunjukan sirkus keliling. Abu Nawas terjebak dalam pertunjukan badut dan hampir dijadikan manusia meriam. Hari ketiga, tanda X berpindah ke atas atap masjid. Mereka harus memanjat di malam hari dan malah disangka maling. Dan lucunya, setiap kali tempat itu sedang ramai atau penuh orang bergosip, tanda X muncul di sana. Aku rasa harta ini punya selera humor seperti aku, kata Abu Nawas sambil mengelap lumpur dari mukanya setelah gagal menggali di kandang unta. Bukan lucu. Ini kutukan, keluh Bahlul. Namun, otak Abu Nawas mulai bekerja. Ia menyusun catatan, kapan dan di mana peta berpindah. Ia mulai menemukan pola. Aku rasa, harta ini menjauh dari orang-orang serakah dan bergunjing. Ia hanya muncul di tempat yang bersih dari niat jahat. Mereka pun mencari jawaban di perpustakaan kuno. Setelah menyuap penjaga dengan 2 kurma dan pantun jenaka, mereka diperbolehkan masuk. Di sana, mereka menemukan tulisan tua di balik rak. Harta sejati hanya muncul di tempat kejujuran dan kebijaksanaan. Tempat yang bebas dari keserakahan dan kebohongan. Abu Nawas tersenyum lebar. Kupikir kita tak perlu mencari harta itu. Kita cukup menciptakan tempat yang pantas didatangi harta itu. Bahlul melongo. Maksudmu kita bangun rumah? Rumah yang isinya bukan orang, tapi nilai? Mereka pun mendirikan sebuah pondok sederhana di pinggiran kota. Tempat itu dibuka untuk siapa saja yang lapar, tak mampu, atau hanya ingin mendengarkan cerita. Tidak ada yang boleh bergosip. Semua makanan gratis. Abu Nawas bahkan menempelkan tulisan besar di dinding. Dilarang keras menggosip, kecuali tentang diri sendiri. Masyarakat mulai berdatangan, dan yang ajaib, tanda X di peta berhenti bergerak. Ini dia, seru Abu Nawas. Dengan cangkul dan semangat, mereka menggali di bawah pondok, dan benar saja. Mereka menemukan peti tua penuh emas, permata, dan surat tua bertuliskan, "Untuk siapapun yang memilih berbagi daripada memiliki, inilah harta yang layak kau terima." Bahlul hampir menangis haru. Akhirnya, kita kaya, Abu Nawas. Tapi Abu Nawas hanya tertawa sambil memandangi anak-anak yang bermain di halaman pondok. Bahlul, harta sejati itu bukan yang kita gali, tapi yang kita bagikan. Tapi makan siang gratis tetap jalankan? Tentu. Kau masih utang 7 hari. Mereka tertawa bersama.
Dan sejak saat itu, rumah kejujuran menjadi tempat paling ajaib di Baghdad. Tempat di mana harta bukan datang karena dicari, tapi karena layak diberikan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan ramalan palsu. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid duduk termenung di singgasananya. Wajahnya tampak murung, pikirannya dipenuhi kekhawatiran yang tak jelas. Sudah seminggu ini ia merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi, tapi tak tahu apa. Tiba-tiba, datanglah seorang pelayan terburu-buru. Paduka, ada seorang peramal dari negeri jauh. Ia mengatakan mampu membaca masa depan siapapun, bahkan nasib seekor semut. Peramal? Raja langsung berdiri. Bawa dia ke sini. Masuklah seorang pria aneh, tinggi kurus, mengenakan jubah ungu berhiaskan batu palsu berkilau. Di kepalanya bertengger topi kerucut setinggi tekoteh, dan jenggotnya panjang menjuntai seperti sapu yang belum dicuci. Dengan suara berat dan pelan, ia menyapa, "Salam semesta, wahai Raja Besar. Aku, Zarban sang penyingkap takdir." Raja tersenyum, sedikit geli, sedikit penasaran. "Jika kau sungguh bisa meramal, katakan padaku, apa yang akan terjadi padaku dalam waktu dekat?" Zarban menatap telapak tangan raja. Matanya melotot seperti melihat cicak naik unta. "Wahai Paduka, aku melihat bencana. Dalam waktu 7 hari, istana ini akan hancur, harta melayang, dan yang lebih parah, tikus-tikus akan memberontak." "Tikus?" "Ya, Paduka. Dan mereka akan menggigit pakaian kerajaan dari dalam lemari." Raja pucat. Ia langsung memerintahkan seluruh istana diperiksa, tikus diburu, dan bahkan para penjahit kerajaan diminta membuat pakaian tahan gigitan tikus. Hari demi hari raja hidup dalam ketakutan. Ia tak bisa tidur, setiap malam memeriksa pintu sendiri, bahkan sampai menyuruh juru masak mencicipi makanannya 3 kali sebelum ia menyentuhnya. Namun, setelah 7 hari berlalu, tidak terjadi apa-apa. Istana tetap berdiri, harta tetap utuh, dan satu-satunya tikus yang ditemukan justru sedang tersesat di dapur mencari kurma. Raja naik pitam. Ia memanggil peramal Zarban ke istana. "Berani-beraninya kau menebar ketakutan dengan ramalan bohongmu." Zarban tak kehilangan akal. Ia berseru, "Tapi Paduka, justru karena Anda berhati-hati, bencana itu bisa dicegah. Ramalan bisa berubah sesuai tindakan manusia. Jadi maksudmu, kalau aku diam saja, istana benar-benar hancur?" "Sudah pasti, Paduka." Raja mulai ragu. "Benarkah? Atau ini hanya omong kosong?" Kabar soal peramal itu pun menyebar ke seluruh penjuru kota. Tak butuh waktu lama sebelum sampai ke telinga Abu Nawas, sang pujangga cerdik yang selalu punya akal unik. Saat itu Abu Nawas sedang duduk santai di pinggir sungai, memancing ikan dengan seutas tali dan roti basi. Peramal bisa menghindari takdir? Wah, ini lebih lucu dari ayam yang belajar berenang, gumamnya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana, membawa 1 buah kendi air dan seikat rumput. "Ada perlu apa kau datang dengan rumput dan kendi, Abu Nawas?" tanya sang raja. "Aku ingin menyiram logika yang sudah mulai kering, Paduka." Raja tertawa. "Kalau begitu, uji saja si peramal itu. Aku ingin tahu apa yang akan kau lakukan." Abu Nawas pun datang kepada Zarban. "Tuanku peramal,
Tolong ramalkan, kapan aku akan mati? Zarban diam sejenak, lalu berkata penuh gaya, kau akan mati besok pagi. Setelah ayam pertama berkokok, Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, biar aku pastikan kau mati malam ini kalau ramalanmu meleset. Wah, wahai Abu Nawas, ramalan itu bisa berubah. Kita manusia tak bisa memaksa takdir. Tapi tadi kau bilang bisa meramal masa depan. Nah, sekarang, masa depanmu kuubah dengan satu kalimat. Kalau aku tidak mati besok, maka kau akan kuikat di atas istana dengan bendera bertuliskan, peramal palsu. Zarban mulai gemetar seperti jeli disiram air dingin. Baiklah. Baiklah. Aku mengaku. Semua ramalanku hanya karangan belaka. Aku hanya menyambung cerita dari majalah kuno dan kebanyakan makan buah hulut. Raja tertawa terpingkal-pingkal sampai hampir jatuh dari singgasana. Abu Nawas, kau sungguh luar biasa. Lagi-lagi otakmu mengalahkan kelicikan. Paduka, lebih baik kita percayai akal sehat daripada jenggot panjang yang penuh kebohongan. Akhirnya Zarban dijatuhi hukuman membersihkan kandang unta istana selama 1 tahun, agar ia belajar bahwa masa depan ditentukan oleh kerja keras, bukan ramalan palsu. Dan Abu Nawas, ia pulang dengan hadiah 10 kantong emas, 1 karung anggur, dan gelar baru dari rakyat, Abu Nawas sang penakluk kebohongan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pedang emas. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, suasana istana mendadak riuh karena datangnya peti besar berukir emas dari negeri seberang. Raja Harun ar-Rasyid, yang sedang sarapan roti datar dan madu, langsung menghentikan makannya. Buka peti itu, perintah sang raja. Para penjaga membuka dengan hati-hati. Di dalamnya terbaring sebuah pedang emas bertatahkan permata, berkilauan hingga membuat seluruh ruangan seakan terang benderang. Terdapat surat yang menyertainya. Untuk Raja yang Agung, Harun ar-Rasyid. Ini adalah pedang legendaris, tajam seperti lidah orang jatuh cinta, dan kuat seperti janji tukang sihir. Gunakan dengan bijak. Raja terkesima. Ia mengangkat pedang itu dengan kedua tangan. Beratnya luar biasa, namun bentuknya indah luar biasa. Luar biasa. Tapi untuk apa aku punya pedang semewah ini kalau hanya dipajang, gumamnya. Keesokan harinya, Raja mengumumkan lewat genderang dan pengawal keliling. Barang siapa yang bisa menggunakan pedang emas ini dengan cara paling hebat dan berguna, akan mendapat hadiah emas seberat anak unta. Seluruh Baghdad pun heboh. Prajurit, pandai besi, koki, bahkan tukang sulap, semua ingin mencoba. Seorang prajurit mencoba menebas batu besar. Batu retak, tapi pedangnya hampir patah. Seorang petani memotong batang pisang. Tajam, tapi biasa saja. Seorang ahli kungfu mencoba gerakan cepat, malah tanpa sengaja menebas ikat pinggang sendiri. Raja geleng-geleng kepala. Mana yang luar biasa? Semua ini sudah pernah kulihat. Tiba-tiba muncul Abu Nawas. Dengan sorban miring, jubah putih sedikit kusut, dan wajah penuh percaya diri, ia membawa 1 keranjang buah dan selembar taplak meja. Tuanku, ucap Abu Nawas sambil membungkuk. Izinkan saya menunjukkan kegunaan pedang ini yang sesungguhnya, dan sangat bermanfaat bagi rakyat. Semua mata tertuju padanya. Abu Nawas menggelar taplak di taman istana.
Ia meletakkan semangka, nanas, pisang, apel, pepaya, dan buah naga. Lalu dengan penuh gaya seperti pesulap sirkus, ia mengayunkan pedang emas itu, memotong buah dengan gerakan yang indah dan lucu. "Lihat, tuanku," serunya, "pedang ini tak hanya tajam, tapi luar biasa dalam mempersiapkan camilan sehat." Dia menari-nari sambil mengupas pisang, memotong semangka bulat sempurna, dan menyusun buah dalam bentuk wajah raja di atas piring. Penonton tertawa. Para menteri menutup mulut agar tidak ikut ngakak. Bahkan juru masak istana mencatat gerakan tangan Abu Nawas. "Dan sekarang," kata Abu Nawas sambil membungkuk, "sajian untuk Paduka, salad buah istimewa dengan sentuhan kerajaan." Raja menghela napas. "Kau bercanda, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum. "Tidak, tuanku. Di negeri ini, rakyat tak butuh perang. Mereka butuh makanan, damai, dan tawa." Suasana hening. Semua menunggu reaksi sang raja. Tiba-tiba, raja tertawa terpingkal-pingkal. "Hahaha. Abu Nawas, kau memang benar-benar gila." Ia menepuk-nepuk paha. "Pedang paling mahal di dunia, dijadikan pisau buah. Tapi ide itu sangat masuk akal. Daripada menebas leher musuh, lebih baik memotong pepaya untuk sahabat." Raja pun menghadiahkan emas seberat anak unta, dan pedang emas itu sendiri. "Aku tidak bisa membayangkan orang lain yang lebih cocok memakainya." Beberapa minggu kemudian, seorang tamu kerajaan dari India datang dan bertanya, "Di mana pedang emas legendaris itu?" Raja menunjuk ke dapur istana. Di sana tampak Abu Nawas dengan celemek bunga-bunga, sedang memotong buah semangka. "Di sana. Itu pedang paling berguna di kerajaanku." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Kota Terlarang. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid mendengar desas-desus dari para pedagang yang baru kembali dari perjalanan jauh. Mereka bercerita tentang sebuah kota misterius yang berada di tengah padang pasir, dikenal dengan nama Kota Terlarang Al-Maknuna. Konon, siapapun yang masuk ke sana tak ingin kembali. Bukan karena disekap, tapi karena terlalu nyaman, terlalu aneh, dan terlalu absurd. Raja pun penasaran. Bagaimana mungkin sebuah kota bisa membuat orang tak mau pulang? Apakah di sana seluruh penduduknya jin? Atau semua makanannya gratis? Karena rasa penasaran makin tak tertahankan, Raja memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," seru Raja dengan semangat penasaran yang membara. "Aku tugaskan kau untuk pergi ke kota terlarang itu dan melaporkan apa yang sebenarnya terjadi di sana." Abu Nawas mengusap dagunya yang berjanggut rapi. "Saya akan pergi, tuanku. Tapi boleh saya ajukan satu syarat?" "Apa itu?" "Kalau saya tak kembali dalam 7 hari, anggap saja saya terlalu betah." Raja mendengus, tidak ada batas waktu. "Pokoknya kau harus kembali, meski harus diseret." Abu Nawas berangkat dengan seekor unta bernama Si Gendut, karena perutnya selalu bunyi meskipun baru saja makan. 3 hari perjalanan, ia melewati badai pasir, ditipu pedagang karpet yang ternyata jualan selimut, dan hampir masuk ke tenda pesta pernikahan yang salah undangan. Akhirnya, di malam keempat, dari balik bukit, tampaklah sebuah kota yang aneh. Semua bangunannya miring, pintunya kecil tapi jendelanya besar, dan ada menara jam yang berputar mundur.
Ini pasti kota terlarang Al-Maknuna, gumam Abu Nawas. Begitu masuk, Abu Nawas langsung disambut warga yang semuanya berjalan mundur. "Selamat datang, pengembara," seru seorang wanita sambil berputar seperti gasing. "Terima kasih, boleh tanya, kenapa semua orang di sini jalan mundur?" "Karena kalau jalan ke depan, nanti cepat tua." Di pasar, Abu Nawas melihat penjual buah yang membagikan pisang secara gratis, tapi yang ambil malah harus membayar untuk tidak makan. Lalu ada tukang cukur yang hanya mencukur orang botak. Abu Nawas memicingkan mata. Kota ini jelas tidak normal, tapi lucunya, aku merasa nyaman. Di penginapan, tempat tidurnya bisa berbicara. "Selamat malam, Abu Nawas," katanya dengan suara empuk. "Jangan tidur terlalu cepat. Mimpi di sini suka lebih nyata dari kenyataan." Abu Nawas pun bermimpi jadi wali kota. Tapi saat bangun, seluruh warga sudah memanggilnya, "Yang Mulia Abu Nawas, kami pilih Anda jadi wali kota kemarin malam." "Loh, tapi itu kan mimpi." "Di sini, mimpi adalah demokrasi tertinggi." Lalu muncullah seekor kucing berjas yang berkata, "Saya ketua partai. Mau koalisi?" 7 hari pun berlalu. Abu Nawas mulai ragu. Hidup di kota ini memang aneh, tapi nyaman dan lucu. Ia bisa tidur siang 2 kali sehari, makan siomay yang berubah jadi bakso saat dikunyah, dan ikut lomba tertawa tanpa sebab setiap sore. Namun ia teringat janji pada raja. "Kalau aku tidak pulang, mungkin raja akan kirim pasukan atau lebih buruk, utus menteri keuangan mencari aku." Dengan berat hati, ia pamit pada warga yang memberinya bekal, sandal berbicara, batu yang bisa dipijat, dan seekor ayam yang bertugas membangunkannya setiap jam 2 pagi, tanpa alasan. Sesampainya di istana, raja bertanya dengan penuh semangat, "Bagaimana kota itu?" Abu Nawas menghela napas, lalu mulai. "Tuanku, di sana orang botak dicukur, orang kenyang diberi makan, kucing ikut debat politik, dan wali kotanya bisa terpilih lewat mimpi. Tapi yang paling berbahaya, kota itu terlalu menyenangkan. Bisa-bisa seluruh negeri kita pindah ke sana." Raja tercengang. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum nakal, "Larang siapapun ke sana. Tapi kalau boleh usul, kita buka cabangnya di sini." Akhirnya, raja malah tergoda ingin pergi sendiri. Tapi setiap kali hendak berangkat, Abu Nawas selalu bilang, "Tuanku, tunggu 1 hari lagi. Besok kucingnya debat final." Dan begitu terus, sampai raja lupa ingin ke sana. Sementara itu, Abu Nawas punya rencana rahasia, membangun kota terlarang mini di belakang rumahnya, khusus untuk bermain-main dan kadang untuk sembunyi dari utusan pajak. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan jubah pengubah wajah. Pada suatu hari di kota Baghdad, ketika pasar penuh dengan teriakan pedagang dan tawa anak-anak yang bermain layang-layang, seorang pedagang asing tiba dengan kereta penuh barang-barang aneh. Ia memiliki topi yang bisa membuatmu merasa seperti raja, sepatu yang bisa membuatmu melangkah tanpa suara, dan sebuah jubah yang katanya bisa mengubah wajah siapa saja yang memakainya. Dengan jubah ini, kata si pedagang dengan suara meyakinkan, kau bisa berubah menjadi siapa saja, raja, menteri, bahkan wanita tua penjual kue.
Berita tentang jubah ajaib ini dengan cepat menyebar hingga ke istana. Dan tentu saja, berita itu juga sampai ke telinga Abu Nawas, si cendekiawan kocak yang lebih cerdik dari 10 menteri digabung jadi satu. "Aha," kata Abu Nawas sambil mengelus janggutnya. "Dengan jubah itu, aku bisa bersenang-senang dan mungkin mengerjai beberapa orang penting." Abu Nawas pun mendatangi si pedagang dan pura-pura jadi orang desa yang polos. "Wahai tuan pedagang," katanya dengan suara dibuat gemetar, "benarkah jubah ini bisa membuatku berubah wajah?" "Tentu, hanya 1000 dirham." "1000 dirham?" Abu Nawas mengerutkan dahi. "Kalau begitu, aku coba dulu. Kalau wajahku berubah jadi raja, aku bayar 2000. Pedagang itu tertawa kecil, yakin si pria tua ini hanya bercanda. Tapi ia mengizinkan Abu Nawas mencoba jubahnya. Begitu jubah disampirkan ke bahunya, Abu Nawas pun berteriak, "Lihat! Aku Raja Harun al-Rasyid." Warga yang berkumpul pun mulai tertawa. Tapi beberapa mulai bingung karena Abu Nawas menirukan gaya bicara raja dengan sangat sempurna. "Pengawal! Tangkap orang ini yang berani meniru raja!" teriak Abu Nawas dengan nada tegas. 2 penjaga pasar yang tak tahu apa-apa langsung panik dan hampir menangkap si pedagang. "Bukan aku! Bukan aku! Itu dia Abu Nawas!" Abu Nawas tertawa keras lalu melarikan diri, meninggalkan pedagang kebingungan dan jubahnya melayang di udara seperti hantu yang kecewa. Malam harinya, Abu Nawas menyelinap ke istana. Ia memakai jubah pengubah wajah itu dan muncul di depan pintu kamar raja dengan wajah seperti sang ratu. Para pengawal terperanjat. "Paduka Ratu, mengapa Anda kesini malam-malam dan membawa kambing?" Itu memang Abu Nawas, dan dia membawa kambing bernama Zulekha sebagai pengalih perhatian. Abu Nawas berbicara lembut, "Saya ingin berbicara dengan Raja, 4 mata, dan 4 kaki," katanya sambil menunjuk kambing. Raja yang mendengar kegaduhan itu keluar dan hampir pingsan melihat istrinya memeluk kambing sambil menangis. "Apa yang terjadi, wahai istriku?" Abu Nawas menjawab dengan suara lembut yang dibuat-buat, "Kambing ini mengatakan padaku bahwa engkau lebih mencintainya daripada diriku." Raja bingung bukan main. "Apa? Sejak kapan kambing bisa bicara?" "Sejak engkau tidak pulang makan malam 3 hari berturut-turut," sahut Abu Nawas dramatis. Tiba-tiba, si kambing menguik. Raja memijat keningnya, merasa dunia telah gila. Saat itulah Abu Nawas membuka jubahnya dan mengungkapkan wajah aslinya. Surprise! Raja nyaris terjatuh. "Abu Nawas, aku hampir menikahi kambing karena ulahmu." "Tapi kambingnya setia, Paduka," jawab Abu Nawas dengan senyum polos. Raja yang kesal tapi tak bisa menahan tawa akhirnya memutuskan menghukum Abu Nawas dengan cara unik. "Kau akan kutugaskan jadi pawang kambing istana selama 1 minggu, dan harus berbicara dengan mereka tiap pagi." "Dengan suara lembut atau suara ratu?" tanya Abu Nawas. "Gunakan suara kambing sekalian," sahut Raja. Dan begitulah, setiap pagi di pekarangan istana terdengar suara Abu Nawas berkata pada kawanan kambing, "Zulekha, kamu harus belajar setia. Dan kamu, Abdul Bey, jangan suka nyeruduk tamu kerajaan." Penduduk Baghdad pun tertawa tiap mendengar kabar tentang Abu Nawas, pawang kambing berkostum ratu.
Pada akhirnya, jubah pengubah wajah itu dikembalikan kepada si pedagang. Tapi ia memilih untuk menyimpannya di tempat tersembunyi, karena sejak kejadian itu, tidak ada yang berani lagi memakainya, takut berubah jadi kambing kesayangan Abu Nawas. Dan Abu Nawas, ia tetap menjadi pahlawan tawa bagi semua orang, membuktikan bahwa kecerdikan dan sedikit kegilaan bisa menciptakan kisah yang tak terlupakan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan tugas mustahil dari raja. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, sang Raja Harun al-Rashid sedang duduk santai di taman istana sambil menyeruput teh dan memandangi burung-burung beterbangan. Namun, seperti biasa, kalau pagi-pagi sudah terlalu tenang, itu pertanda Raja mulai bosan. Dan kalau Raja sudah bosan, satu orang yang pasti jadi korban, Abu Nawas. Sang Raja mengelus jenggotnya yang halus dan bergumam. Abu Nawas itu terlalu cerdas. Sudah terlalu banyak menang debat dengan para menteriku. Saatnya aku berikan dia tugas yang mustahil. Dengan semangat penuh tipu daya, sang raja memanggil pengawal istana. Cepat panggil Abu Nawas ke sini. Aku punya misi rahasia yang sangat penting, sangat genting, dan sangat menggelikan. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai. Ia mengenakan jubah putihnya yang bersih dan sorban yang sedikit miring, khas orang cerdas yang suka berpikir sambil miring-miring. "Daulat tuanku, hamba datang memenuhi panggilan," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Raja tersenyum licik. "Abu Nawas, aku punya tugas untukmu." Abu Nawas membalas senyum itu dengan senyum yang lebih manis, senyum orang yang belum tahu kalau sebentar lagi dia akan kena jebakan. "Tugas apa, tuanku?" Raja menjawab dengan mantap. "Aku ingin kau menangkap angin." "Menangkap angin, tuanku?" Abu Nawas hampir tersedak oleh angin yang lewat. "Iya. Aku ingin kau tangkap angin dan membawanya ke istana dalam botol. Tidak boleh ada angin lain. Harus angin pagi, dari arah timur, yang melewati taman kerajaan dan menyapa burung merpati sebelum masuk ke jendela kamarku." Abu Nawas menahan tawa. Tapi wajahnya tetap serius. "Apakah harus besok pagi, tuanku?" "Boleh. Yang penting angin itu harus asli. Jangan kau tipu aku dengan kipas angin atau semilir-semilir tipu daya." "Baiklah, tuanku," jawab Abu Nawas, lalu membungkuk hormat dan melenggang pergi. Esok paginya, Abu Nawas datang ke istana membawa botol kaca besar. Ia memeluk botol itu seperti membawa harta karun. "Tuanku, hamba sudah menangkap anginnya," serunya. Raja terbelalak. Mana anginnya?" Abu Nawas dengan hati-hati membuka tutup botol dan berkata, "Silakan rasakan sendiri, tuanku. Tapi cepat, sebelum anginnya kabur." Raja langsung mendekat dan memasukkan hidung ke botol. Srurup. Ia menghirup udara dalam-dalam. Kemudian Raja berdiri sambil garuk-garuk kepala. "Loh, ini bau tanganmu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab polos. "Tentu, tuanku. Angin tadi sempat bersalaman dengan saya sebelum masuk botol." Sopan sekali dia. Raja tidak mau kalah. Keesokan harinya, ia memanggil Abu Nawas lagi.
Kau berhasil kemarin, walau aku yakin itu hanya akal-akalanmu. Maka hari ini aku beri tugas yang lebih penting. Apalagi, tuanku? Tanya Abu Nawas sambil duduk di kursi sambil menyilangkan kaki. Raja berdiri dan menunjuk ke langit. Ambilkan aku bulan. Ya, bulan purnama. Aku ingin meletakkannya di ruang makan. Biar aku makan malam sambil diterangi sinarnya dari jarak 1 meter saja. Kali ini, Abu Nawas tidak bisa menahan tawa. Tuanku, hamba belum punya tangga setinggi itu. Raja tersenyum, bukan urusanku. Kau cerdas, pasti bisa. Kalau tidak, siap-siap tidur di penjara bersama tikus-tikus berbaju besi. Hari ketiga, Abu Nawas balas menciptakan mustahil. Besok malamnya, Abu Nawas datang membawa sebuah baskom berisi air. Tuanku, bulan sudah hamba bawa. Raja terkejut. Mana? Abu Nawas mendekat dan menunjukkan pantulan bulan di baskom. Ini dia bulan yang kau minta. Bersinar terang, tidak bisa disentuh, tapi bisa dinikmati. Dan lihat, jaraknya bahkan lebih dekat dari 1 meter. Raja mendekat dan melihat ke baskom. Benar juga ya. Ini bulan asli? Ya, bulan asli yang hanya bisa dinikmati oleh orang yang cerdas dan bijaksana seperti hamba, kata Abu Nawas, menutup dengan senyum menggoda. Raja Harun al-Rasyid akhirnya tertawa terpingkal-pingkal. Ia mengakui bahwa ide-idenya sendiri telah dikalahkan oleh kelucuan dan kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Hanya orang gila yang mau menangkap angin dan mengambil bulan, tapi hanya orang jenius yang bisa membuatnya seolah-olah berhasil. Abu Nawas menjawab dengan nada tenang. Dan hanya raja yang bijak yang bisa tertawa atas kebodohannya sendiri. Raja pun tertawa lebih keras. Para menteri yang mendengar percakapan itu, hanya bisa geleng-geleng kepala. Dalam hati mereka berkata, untung Abu Nawas tidak disuruh membawa pelangi. Kalau iya, dia pasti datang bawa ket air dan kuas. Dan begitulah kisah Abu Nawas dan tugas mustahil dari raja. Di dunia yang penuh tipu daya, Abu Nawas mengajarkan bahwa kecerdikan, humor, dan keberanian menghadapi hal yang tak masuk akal adalah senjata paling ampuh untuk bertahan hidup, terutama kalau majikanmu iseng seperti Raja Harun al-Rasyid. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan permainan raja. Pada suatu hari di negeri Baghdad, Raja Harun al-Rasyid sedang merasa bosan luar biasa. Semua hiburan istana telah dicoba. Penari, musisi, bahkan tukang sulap pun sudah tampil. Namun, wajah sang raja tetap cemberut seperti awan mendung yang tak kunjung hujan. Aku bosan, seru sang raja sambil melempar bantal sutra ke lantai. Aku ingin sesuatu yang baru. Sesuatu yang bisa membuatku tertawa sampai perutku kram. Para menteri mulai saling pandang. Mereka tahu, kalau raja sudah bosan, itu berarti sebentar lagi mereka bisa kehilangan pekerjaan atau kepala. Tiba-tiba, salah satu menteri berseru, Paduka, bagaimana kalau kita panggil Abu Nawas? Dia terkenal cerdik dan selalu punya akal yang tak biasa. Mata raja langsung berbinar. Panggil dia sekarang juga. Tapi katakan padanya, aku ingin bermain. Tapi bukan sekadar bermain, aku ingin permainan yang bisa membuatku tertawa puas.
Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Ia datang dengan wajah tenang seperti biasa, memakai sorban putih, jubah sederhana, dan senyum yang seolah tahu segalanya. "Abu Nawas," seru raja dengan suara bersemangat, "aku ingin bermain. Tapi ingat, permainan itu harus lucu, harus cerdas, dan kalau aku kalah, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi kalau kau kalah, kau harus rela dipermalukan di hadapan seluruh istana." Abu Nawas tersenyum lebar. "Baik, Paduka. Saya punya permainan yang akan membuat Baginda tertawa sampai lupa bahwa Baginda seorang raja." Raja tertawa. "Coba kita lihat apakah kau bisa menepati janji." Abu Nawas mengeluarkan sebuah kain lusuh dan topi aneh dari sakunya. "Baginda, ini permainan, coba tebak siapa aku. Saya akan menyamar menjadi seseorang, dan Baginda harus menebaknya." Raja mengangguk setuju. Abu Nawas lalu mengenakan topi itu, mengubah suaranya menjadi cempreng, dan berjalan pincang sambil berkata, "Aku ini orang yang paling dihormati di istana, tapi juga paling penakut. Kalau lihat tikus saja bisa pingsan." Raja tertawa. "Itu pasti Wazir Hamid." Para hadirin tertawa terbahak. Wazir Hamid hanya bisa tersenyum kecut sambil menunduk. Abu Nawas melanjutkan, "Sekarang giliran kedua." Ia menirukan cara berjalan dengan dada dibusungkan dan berkata dengan suara lantang, "Aku selalu berkata, demi negara, demi rakyat. Tapi aku tidak pernah keluar dari istana." Raja tertawa keras. "Itu pasti menteri dalam negeri." Satu persatu, Abu Nawas menirukan tokoh-tokoh istana dengan gaya jenaka, membuat semua orang tertawa berguling-guling, termasuk sang raja. "Aku belum kalah," kata raja sambil terengah-engah karena tertawa. "Sekarang aku yang menyamar, dan kau yang harus menebak." Sang raja memakai selimut dan berdiri di belakang tirai. Ia berkata dengan suara pelan, "Aku orang paling bijak, paling kaya, dan paling dicintai, tapi kadang-kadang bisa sangat pelupa." Abu Nawas langsung menjawab, "Itu mudah sekali. Itu adalah Baginda Raja sendiri." "Ah, kau benar," kata raja sambil tertawa. "Tapi bagaimana kau bisa tahu begitu cepat?" Abu Nawas menjawab, "Karena tidak ada orang lain yang mengaku paling bijak, paling kaya, dan paling dicintai selain Baginda sendiri." Seluruh istana kembali tertawa. Tapi belum selesai di situ. "Sekarang kita adu tebakan cepat," kata raja. "Aku mulai," seru Abu Nawas. "Apa yang selalu naik tapi tak pernah turun?" Raja berpikir keras. "Usia?" "Benar." Raja tersenyum. "Sekarang giliranku. Apa yang kalau dimakan satu, cukup untuk dua? Tapi kalau dimakan dua, tidak cukup untuk satu?" Abu Nawas berpikir, "Wah, ini pertanyaan sulit." Setelah beberapa saat, ia menjawab, "Itu pasti sandal." Raja terkejut. "Hah?" Abu Nawas menjelaskan, "Coba pikirkan. Satu orang pakai satu pasang sandal, cukup. Tapi kalau dua orang rebutan satu pasang sandal, ya pasti tidak cukup." Raja langsung terbahak sampai air mata keluar. Hari itu, tawa tak henti terdengar di seluruh istana. Para menteri yang biasanya kaku pun ikut terpingkal-pingkal. Raja menepuk bahu Abu Nawas. "Engkau benar-benar penghibur sejati. Aku kalah, dan sesuai janjiku, aku akan memberimu hadiah." Abu Nawas tersenyum dan berkata,
Saya tidak minta emas, tidak minta perak, Baginda. Cukup beri saya izin untuk tidak ikut rapat kerajaan selama seminggu. Saya takut tertular kebosanan Baginda. Raja pun tertawa lebih keras. Permintaanmu sungguh luar biasa, lucu tapi masuk akal. Sejak saat itu, Raja Harun ar-Rasyid punya cara baru untuk mengusir bosan. Cukup panggil Abu Nawas, dan istana akan penuh tawa. Dan para menteri, mereka diam-diam lega, karena selama Abu Nawas ada, kepala mereka tetap aman. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kunci keberuntungan. Pada suatu malam Jumat, Abu Nawas tertidur pula setelah seharian berkeliling kota sambil bersyair di pasar demi mendapatkan beberapa keping dirham. Perutnya kenyang oleh setengah roti kering yang ia dapat dari seorang penjual kue yang kasihan padanya. Malam itu langit cerah, angin bertiup lembut, dan suara jangkrik bersahut-sahutan. Tiba-tiba dalam tidurnya, ia bermimpi. Seorang kakek berjubah putih, berjanggut panjang yang berkilau, muncul dari cahaya bulan dan berkata dengan suara dalam, "Wahai Abu Nawas, kunci keberuntunganmu tertanam di bawah batu besar di belakang masjid tua. Ambillah sebelum ayam jantan berkokok 3 kali." Abu Nawas terbangun mendadak. Napasnya memburu, keningnya basah oleh keringat. Ia menatap langit-langit rumahnya yang bolong dan berkata, "Kalau ini mimpi biasa, kenapa dada rasanya berdebar seperti lihat utang menumpuk? Aku harus cari batu itu." Dengan semangat 45, dan sandal yang tinggal sebelah, Abu Nawas berlari menuju belakang masjid tua. Sesampainya di sana, ia disambut seekor kambing tua yang sedang menggosok pantatnya ke batu besar. "Maaf, kambing. Ini batu saya duluan," ucap Abu Nawas, lalu mulai menggali seperti cacing sedang marah. Setelah menggali cukup dalam dan kakinya dipenuhi tanah, Abu Nawas menemukan sebuah kotak kayu tua berdebu. Jantungnya berdebar. Dalam hati ia berharap kotak itu berisi emas batangan, permata yang bersinar, surat warisan dari sultan yang keliru alamat. Tapi begitu dibuka, isinya hanya sebuah kunci besi tua dan sepucuk kertas lusuh bertuliskan, "Kunci ini akan membuka jalan rezekimu, jika kau dapat membuat raja tertawa hingga berlinang air mata." Abu Nawas melongo. Membuat raja tertawa sampai keluar air mata? Itu tugas berat. Terakhir yang coba melawak di hadapan raja malah disuruh jaga kandang unta di gurun. Namun, sebagai ahli strategi kehidupan dan kelucuan, Abu Nawas pun menyusun rencana besar. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana membawa sebuah peti besar berlapis kain hitam. Wajahnya serius seperti ulama yang baru selesai tafsir mimpi, tapi matanya menyimpan rencana kocak. Ia menghadap Raja Harun al-Rasyid yang terkenal adil, cerdas, dan gampang bosan. "Apa yang kau bawa, Abu Nawas?" tanya sang raja. "Wahai Baginda," kata Abu Nawas, "ini adalah peti tertawa dari negeri jauh. Siapapun yang melihat isinya, pasti akan tertawa tanpa bisa berhenti." Para menteri dan penjaga penasaran. Raja mendekat dengan hati-hati, lalu berkata, "Baik, buka dan perlihatkan pada kami." Dengan penuh drama, Abu Nawas membuka peti itu perlahan. Isinya kosong. Raja langsung terdiam. Seluruh istana menegang. Penjaga sudah siap-siap mencabut pedang. Tapi Abu Nawas segera berkata, "Baginda, ketahuilah inilah isinya.
Sama persis dengan isi kantong saya. Kosong. Maka saya pun tertawa, sebelum menangis. Hening sejenak. Lalu raja, tertawa terbahak-bahak. Tapi lucu juga, katanya, sambil menepuk paha. Orang ini benar-benar gila tapi cerdas. Tawa raja makin keras, hingga meneteskan air mata. Para menteri ikut tertawa. Bahkan penjaga istana sampai terguling di lantai. Setelah puas tertawa, raja berkata, "Abu Nawas, kau bukan hanya membuatku tertawa. Kau membuat hatiku lebih ringan dari biasanya. Kau pantas mendapat ganjaran." Raja pun memberi Abu Nawas sebuah kunci emas kecil bertuliskan, "Hak masuk istana tanpa diundang, hak makan gratis seumur hidup di dapur kerajaan." Abu Nawas menatap kunci itu dengan mata berbinar. Akhirnya, ini bukan mimpi, tapi mimpi yang diwujudkan. Sejak hari itu, Abu Nawas selalu datang ke istana kalau lapar. Ia tinggal tunjukkan kunci, dan langsung disuguhi berbagai makanan enak, nasi biryani, ayam panggang madu, sup domba, dan es sirup mawar. Tapi tentu, setiap kali ia datang, raja selalu minta satu hal. "Abu Nawas, sebelum makan, bikin aku ketawa dulu." Dan tentu saja, Abu Nawas selalu berhasil. Bahkan suatu hari ia membuat raja tertawa hanya dengan berkata, "Saya mau puasa makan, tapi hanya di hari yang tidak ada huruf-nya." Beberapa tahun kemudian, seorang pemuda bertanya pada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, apakah benar kunci itu membawa keberuntunganmu?" Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, "Bukan kunci ini yang membawa rezeki, tapi lidah yang bisa melucu, hati yang tulus, dan keberanian untuk mencoba hal yang tak masuk akal. Kunci ini cuma bonus." Sejak itu, nama Abu Nawas kembali menjadi legenda. Tidak hanya sebagai penipu ulung dan cendekia nyeleneh, tapi juga sebagai pembuka rezeki lewat tawa. Karena tawa adalah kunci yang bisa membuka pintu-pintu yang bahkan kunci besi tak bisa buka. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Sandal yang menghilang. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas bersiap-siap untuk pergi ke pasar. Ia mengenakan jubah putih bersih, sorban yang dililit rapi di kepalanya, dan tentu saja, sandal kesayangannya yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Meskipun sandalnya sudah agak usang, Abu Nawas sangat menyayanginya. Sandal ini bukan sekadar alas kaki, tapi sahabat perjalanan, katanya sambil tersenyum. Namun, pagi itu terjadi sesuatu yang tak terduga. Saat Abu Nawas hendak keluar rumah, ia baru sadar, salah satu sandalnya hilang. Ia celingukan ke sana kemari, mengangkat tikar, membuka laci, bahkan memeriksa dalam teko air, siapa tahu sandal itu bersembunyi. Tapi nihil. Sandal itu lenyap bak ditelan bumi. Tidak mungkin sandal ini punya kaki sendiri lalu jalan-jalan tanpa izin, gerutu Abu Nawas. Dengan satu kaki bersandal dan satu lagi nyeker, ia berjalan pincang-pincang ke pasar. Semua orang menatapnya dengan heran. Anak-anak mengikuti dari belakang sambil menirukan langkah pincangnya. "Hei Abu Nawas, sandalmu satu lagi kemana?" tanya seorang pedagang. Abu Nawas menjawab serius, "Sedang cuti." Katanya ingin liburan ke tepi sungai. Orang-orang pun tertawa terbahak-bahak. Tapi Abu Nawas tetap berjalan dengan penuh wibawa menuju balai kota.
Sesampainya di sana, ia menemui hakim kota dan berkata dengan nada serius, "Tuan Hakim, saya ingin melaporkan sebuah pencurian besar." Hakim yang sedang sibuk menulis langsung menghentikan pekerjaannya. "Pencurian besar? Apa yang dicuri? Emas? Uang? Permata?" "Tidak," jawab Abu Nawas, "yang dicuri adalah satu sandal saya." Hakim terdiam beberapa saat. "Hanya satu sandal?" Abu Nawas mengangguk. "Betul. Tapi jangan remehkan, ini bukan sandal biasa. Sandal ini sudah mendampingi saya melewati banyak masalah hidup. Sandal ini sudah melalui hujan badai dan panasnya gurun. Ini sandal penuh sejarah." Hakim menarik napas dalam. "Abu Nawas, mengapa kau hanya melaporkan satu sandal? Bukankah nilainya tidak seberapa?" Abu Nawas mendekat, lalu berbisik, "Karena saya khawatir, Tuan Hakim. Jika hari ini hilang satu, besok hilang yang satu lagi. Lusa bisa-bisa kaki saya sekalian dicuri." Hakim tertawa terpingkal-pingkal. "Kau ini benar-benar tak ada obat." Namun, Abu Nawas belum selesai. "Dan karena ini adalah sandal kiri, saya minta pengumuman pencarian sandal disebarkan ke seluruh penjuru kota. Tempelkan selebaran, datangi rumah-rumah. Jika perlu, bentangkan spanduk, dicari sandal kiri Abu Nawas yang hilang. Berhadiah 2 panjang umur." Warga yang ikut mendengar ikut tergelak-gelak. Tapi anehnya, tak lama kemudian, seseorang datang tergesa-gesa ke balai kota sambil membawa sandal. "Abu Nawas, ini sandalmu?" Abu Nawas memeriksa dengan cermat. "Ya, benar. Ini dia. Sandalku yang manis dan berjiwa petualang." "Maaf," kata pria itu, "tadi pagi sandal ini saya lihat di depan rumahmu. Saya pikir itu sampah, jadi saya bawa buat alas pot." Abu Nawas menatap sandal itu dengan haru. Ia memeluknya erat-erat, lalu menatap pria itu dan berkata serius, "Mulai hari ini, sandal ini akan saya simpan di lemari dan akan saya ajak bicara setiap malam. Siapa tahu besok dia minta liburan ke pegunungan." Orang-orang pun tertawa terbahak-bahak melihat aksi dramatis Abu Nawas. Bahkan sang hakim berkata, "Abu Nawas, andai semua perkara di dunia ini bisa diselesaikan dengan cara selucu ini, pasti dunia akan jauh lebih damai." Dan sejak saat itu, sandal Abu Nawas tak pernah hilang lagi. Karena ia mulai menulis catatan perjalanan untuk sandalnya. Kadang hal kecil bisa jadi bahan tawa, tapi juga bisa jadi pengingat bahwa hidup tak harus selalu serius. Bahkan kehilangan sandal pun bisa jadi petualangan luar biasa, kalau kau adalah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Persidangan yang aneh. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, seluruh rakyat tampak sibuk seperti biasa. Namun, hari itu ada kabar yang membuat orang-orang berbondong-bondong menuju istana. Apa pasal? Rupanya akan diadakan persidangan istimewa yang dikabarkan paling aneh dalam sejarah kerajaan. Dan tentu saja, siapa lagi kalau bukan Abu Nawas yang menjadi pusat dari keanehan itu. Semua bermula ketika seorang pedagang kaya bernama Sa'idi datang ke pengadilan dengan wajah masam dan membawa sebuah karung besar yang ia klaim sebagai barang bukti pencurian.
Ia melapor bahwa Abu Nawas telah mencuri angin dari gudangnya. Ya, Anda tidak salah dengar. Mencuri angin. Raja Harun al-Rasyid, yang saat itu sedang menikmati secangkir teh hangat di balkon istananya, langsung dibuat terbatuk-batuk saat mendengar laporan itu. Abu Nawas mencuri angin, seru sang raja sambil tertawa geli. Namun, karena ia tahu kelucuan selalu mengikuti Abu Nawas, raja justru penasaran. Maka ia perintahkan semua pihak berkumpul di aula sidang kerajaan. Ini akan menjadi persidangan paling aneh yang pernah terjadi. Ruang sidang penuh sesak. Orang-orang duduk sampai di atas genteng. Bahkan seekor unta tampak ikut menonton dari jendela. Pedagang Sa'idi maju dengan penuh semangat. Ia menunjuk Abu Nawas yang duduk santai dengan senyum jenaka. "Yang mulia," kata Sa'idi, "saya punya gudang berisi rempah-rempah mahal. Suatu malam, saya mendengar suara tiupan angin misterius. Ketika saya periksa, semua aroma rempah saya lenyap. Dan, kau menuduh Abu Nawas mencuri angin dari gudangmu?" tanya raja sambil menahan tawa. "Tepat sekali. Ia pasti menghirupnya. Ia sering lewat di depan gudangku sambil menarik napas panjang. Itu pasti dia." Semua orang tertawa. Bahkan juru tulis pengadilan sampai menulis hahaha di buku catatan sidang. Abu Nawas berdiri, pura-pura terkejut. "Yang mulia," katanya, "jika menghirup aroma sudah disebut mencuri, maka kita semua adalah pencuri udara. Bahkan burung-burung pun akan dipenjara karena mengepakkan sayapnya di depan gudang." Sa'idi tetap ngotot. Ia mengeluarkan karung besar dan berkata, "Ini karung berisi sisa angin yang ia hirup. Saya ingin Abu Nawas dihukum atau mengganti rugi dengan angin yang sama." Raja Harun sudah tak kuat menahan tawa. Tapi ia berkata, "Baik. Persidangan akan dilanjutkan dengan adil. Abu Nawas, siapkan pembelaanmu." Esok harinya, Abu Nawas datang membawa sebuah kuali besar dan kosong, lalu meletakkannya di tengah ruang sidang. "Yang mulia," katanya, "saya akan memasak semangkuk keadilan. Tapi perlu waktu sebentar." Ia lalu menyalakan lilin kecil di bawah kuali kosong itu. Semua orang bingung. Beberapa menit berlalu. Pedagang Sa'idi kesal. "Apa-apaan ini? Tidak akan matang." Abu Nawas menjawab, "Tepat sekali. Sama seperti tuduhanmu. Kalau lilin kecil tak bisa memasak udara dalam kuali, bagaimana mungkin tarikan napas bisa mencuri angin dari gudangmu?" Suasana hening. Lalu, boom! Semua orang tertawa keras-keras. Bahkan raja sampai berdiri dan memukul meja sambil berkata, "Luar biasa, Abu Nawas. Kau benar-benar jenius dalam membuktikan kebodohan." Raja berkata, "Pedagang Sa'idi, engkau telah membawa perkara yang bukan hanya konyol, tapi juga mencemari aroma keadilan dengan bau kebodohan. Maka aku hukum engkau untuk berdiri selama 1 jam di tengah pasar sambil memegang karung anginmu. Dan tuliskan papan di dadanya," tambah Abu Nawas, "yang berbunyi, 'Pencuri pikiran waras rakyat Baghdad.'" Semua bersorak. Sa'idi tak berkutik. Ia hanya bisa berdiri dengan malu, karung di tangan, dan papan lucu di dada. Begitulah akhir dari persidangan paling aneh dalam sejarah Baghdad. Orang-orang masih membicarakannya selama berminggu-minggu. Dan Abu Nawas? Ia berjalan pulang sambil tersenyum, menghirup aroma roti panggang dari toko sebelah dan berkata pelan, "Kalau mencuri aroma itu salah,
maka aku rela dipenjara di dapur. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Buku yang bisa menjawab. Pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, ketika matahari belum terlalu garang dan angin bertiup lembut seperti bisikan ibu kepada anaknya, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya. Ia menikmati secangkir teh hangat dan roti pipi sambil membaca buku yang tampak sangat tua dan berdebu. Namun, ada yang aneh dari buku itu. Buku itu tidak punya judul, dan setiap kali Abu Nawas membuka halamannya, tulisan di dalamnya berubah-ubah. Terkadang muncul puisi, terkadang muncul resep masakan, bahkan sesekali muncul daftar harga unta di pasar. Buku ini aneh sekali. Tapi menarik, gumam Abu Nawas sambil tersenyum penuh rasa ingin tahu. Tak lama kemudian, datang seorang tetangganya yang bernama Jamal, pria kurus tinggi dengan rambut berantakan seperti terkena badai pasir semalam. Abu Nawas, aku dengar kau punya buku yang bisa menjawab semua pertanyaan, tanya Jamal dengan mata membelalak penuh semangat. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum penuh akal. Benar, Jamal. Buku ini sangat cerdas. Tanyakan apapun, maka buku ini akan menjawab. Tapi, bagaimana cara bertanyanya? Cukup dekatkan mulutmu ke buku dan ajukan pertanyaan dengan serius, kata Abu Nawas sambil menahan tawa. Jamal langsung mendekat, memegang buku itu, dan dengan sangat khusyuk berkata, "Wahai buku ajaib, berapa jumlah bulu hidungku sekarang?" Buku itu diam. Tak ada suara. Tak ada tulisan. Hening. Tiba-tiba, angin bertiup dan membuka halaman buku itu. Muncul tulisan besar. Tanya pertanyaan yang masuk akal, wahai manusia aneh. Jamal melongo. Apa-apaan ini? Abu Nawas menahan tawa sekuat tenaga, lalu menepuk bahu Jamal. Nah, itu artinya pertanyaanmu terlalu konyol. Kabar tentang buku yang bisa menjawab menyebar cepat seperti aroma nasi kebuli saat waktu berbuka. Sampai akhirnya Raja Harun al-Rasyid sendiri mendengarnya. Raja pun segera memanggil Abu Nawas ke istana. Wahai Abu Nawas, katanya engkau punya buku yang bisa menjawab apa saja, tanya sang raja penasaran. Benar, tuanku. Tapi buku ini hanya menjawab pertanyaan yang tulus dan penuh kebingungan, bukan pertanyaan iseng seperti jumlah bulu hidung. Jelas Abu Nawas sambil mengangkat alis. Raja tertarik. Ia pun mendekat ke buku dan bertanya, wahai buku yang bijaksana, mengapa manusia mudah sekali tergoda oleh kekuasaan? Buku itu tiba-tiba bergetar, halaman-halamannya membuka sendiri, lalu muncullah jawaban. Karena kursi raja lebih empuk daripada tikar rakyat. Raja tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Buku ini jujur sekali. Seorang menteri tua yang sangat serius, dan selalu curiga terhadap Abu Nawas, ikut mencoba. Ia berkata keras, aku ingin mengetes buku ini. Kalau memang hebat, jawab ini, berapa jumlah pasir di padang gurun Arab? Buku itu sejenak diam, lalu perlahan muncul tulisan. Lebih banyak dari rencanamu yang gagal, wahai menteri penasaran. Semua orang di istana tertawa. Menteri itu mendelik, wajahnya memerah seperti tomat matang. Tapi ia tak bisa membantah, karena memang rencananya selalu gagal.
Setelah semua orang puas dengan pertanyaan dan jawaban ajaib, raja pun bertanya, "Abu Nawas, dari mana engkau mendapatkan buku ini?" Abu Nawas mengangkat buku itu tinggi-tinggi dan berkata, "Buku ini adalah buku kosong. Aku hanya menulis cepat dengan tinta ajaib saat mereka sedang berpikir. Dan halaman ini kutaruh bubuk kayu manis agar ketika angin bertiup, halaman terbuka sendiri." Semua terdiam. Lalu raja meledak dalam tawa, "Hahaha. Hanya kau yang bisa membuat kebohongan jadi hiburan cerdas." Abu Nawas membungkuk hormat, "Hamba hanya berusaha menghibur tuanku dan menunjukkan bahwa jawaban terbaik terkadang datang dari akal sehat, bukan dari buku ajaib." Sejak saat itu, buku ajaib Abu Nawas dipajang di istana, tapi tidak untuk dijadikan rujukan ilmiah, melainkan untuk mengingatkan. Kadang yang kita butuhkan bukan jawaban dari luar, tapi pertanyaan yang masuk akal dari dalam. Dan tentu saja sedikit humor. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Jubah tak kasat mata. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, seperti biasa, pasar ramai oleh pedagang dan pembeli. Namun hari itu, terdengar kabar aneh yang membuat orang-orang penasaran. Sudah dengar belum? Ada orang menjual jubah tak kasat mata. Bayangkan, jubah yang bisa membuatmu tak terlihat, seru seorang pria kepada teman-temannya di kedai kopi. Tentu saja, berita ini sampai ke telinga Abu Nawas. Ia mengangkat alis dan tertawa. "Jubah tak kasat mata? Ini pasti ada yang sedang mencari cara cepat untuk menipu orang bodoh." Namun rasa ingin tahunya tak bisa dibendung. Maka, dengan penuh rasa ingin tahu, dan sedikit curiga, Abu Nawas pun pergi ke pasar untuk menyelidiki sendiri. Di sana, berdiri seorang pria tinggi berjubah mewah, dengan suara lantang berkata, "Wahai para warga Baghdad, inilah penemuan paling luar biasa abad ini. Sebuah jubah tak kasat mata. Sekali kau memakainya, kau langsung lenyap dari pandangan manusia." Tentu saja, kerumunan segera terbentuk. Beberapa orang tampak ragu, namun banyak juga yang terpesona dan langsung ingin membelinya. "Berapa harganya?" tanya seseorang. "Cukup 5 keping emas. Dan ingat, jubah ini hanya bisa dipakai oleh orang yang hatinya bersih dan jujur. Kalau kau memakainya dan tetap terlihat, itu artinya kau penuh dosa," jawab si penjual sambil tersenyum licik. Orang-orang pun menjadi ragu. Siapa yang mau terlihat berdosa di depan umum? Melihat hal ini, Abu Nawas langsung menyusun rencana. Dengan wajah polos dan nada serius, Abu Nawas maju ke depan. "Saya mau membeli 1," katanya sambil menyerahkan 5 keping emas. Orang-orang terkejut. Apa Abu Nawas benar-benar percaya? Atau, jangan-jangan dia memang orang paling jujur di Baghdad? Penjual itu tertawa kecil. "Silakan, Tuan Abu Nawas. Pakailah jubah ini dan lihatlah keajaibannya." Abu Nawas pun mengambil jubah lusuh yang diberikan, lalu memakainya. Ia menutup wajahnya dengan tudung jubah, lalu berdiri tegak dan berteriak, "Wahai semua, aku sekarang tidak terlihat. Hanya orang berhati suci yang tidak dapat melihatku." Orang-orang saling pandang dan mulai berbisik. Tidak ada yang berani bilang kalau mereka bisa melihat Abu Nawas. Takut dianggap pendosa,
mereka diam 1000 bahasa. Benar, benar, dia menghilang, gumam seorang pria gemuk yang biasanya paling cerewet. Abu Nawas pun berjalan perlahan di tengah kerumunan. Tiba-tiba ia mengambil buah apel dari pedagang tanpa membayar. "Maaf, saya pinjam apelnya." "Orang tak kasat mata tidak perlu bayar," ujarnya dengan santai. Pedagang apel hanya bisa tersenyum kecut. Mau protes takut dikira kotor hatinya. Lalu Abu Nawas mengambil sepotong roti, sepotong daging, bahkan duduk di atas kepala penjaga pasar sambil berkata, "Karena aku tak terlihat, aku bisa duduk di mana saja." Kerumunan pun makin bingung. Beberapa mulai curiga, tapi tak ada yang berani bicara. Namun, tak jauh dari situ, datanglah seorang anak kecil. Ia melihat Abu Nawas yang sedang berjalan penuh percaya diri. "Loh, itu kan paman Abu Nawas. Dia ngapain pakai jubah sobek-sobek kayak karung?" teriaknya polos. Semua orang langsung saling pandang. Kau bisa melihatnya?" tanya seseorang. "Tentu saja. Semua orang bisa lihat. Dia malah makan apelku tadi," seru si pedagang apel, akhirnya tak tahan juga. Suasana langsung berubah. Semua orang mulai sadar, mereka telah tertipu oleh rasa takut dianggap pendosa. Abu Nawas membuka tudung jubahnya dan tertawa terbahak-bahak. "Wahai warga Baghdad, lihatlah betapa mudahnya manusia ditipu oleh rasa malu dan takut. Kalian rela membeli jubah yang jelas-jelas palsu hanya karena takut disebut berdosa." Orang-orang pun tertawa, sekaligus merasa malu. Melihat dirinya dipermalukan, si penjual jubah mencoba kabur. Tapi Abu Nawas sudah memanggil penjaga kota. "Bawa dia ke istana. Biar raja sendiri yang mengadili si penjual hayalan." Raja Harun al-Rasyid terpingkal-pingkal saat mendengar cerita Abu Nawas. "Luar biasa. Kau tidak hanya membongkar penipuan ini, tapi juga mengajarkan pelajaran penting pada rakyatku," ujar sang raja. Lalu raja berkata kepada penjaga, "Tangkap si penjual dan hukum dia sesuai hukum penipuan." Tapi sebelum itu, raja melirik Abu Nawas, ambil jubah tak kasat matanya dan simpan di ruang hiburan istana. "Kita butuh bahan tertawaan yang bagus untuk pesta nanti." Begitulah kisah Abu Nawas dan jubah tak kasat mata. Dengan kepintaran dan selera humornya, ia bukan hanya menghibur rakyat, tapi juga menyelamatkan mereka dari tipu daya orang yang licik. Dan sejak saat itu, setiap kali ada orang menjual keajaiban tak terlihat, warga Baghdad hanya akan berkata, "Tanyakan dulu ke Abu Nawas, sebelum kau kehilangan emasmu." Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.